Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa kembali berkumpul pada hari ini dalam kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, ibu-ibu, pada hari ini kita akan sama-sama belajar modul 4 tentang perlindungan anak, sesi ke-12 tentang penelantaran dan eksploitasi anak, langkah kedua yang akan membahas tentang pengertian penelantaran. Nah, sebelumnya saya mau bertanya sama ibu-ibu. Coba ada yang sudah tahu apa itu penelantaran? Penelantaran biasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya bekerja. Penelantaran biasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya bekerja jauh. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Nah, sekarang saya minta ibu-ibu untuk membuka buku pintarnya halaman 33. Di situ ada cerita tentang kisah Tasripin. Saya minta ibu-ibu untuk membacakan cerita tersebut. Silakan Bu, ada yang mau membacakan? Nah, silakan baca ceritanya. Kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Di sebuah dusun desa Bumbuwa, kecamatan Cilomok, Banyumas, Jawa Tengah. Tasripin 12 tahun harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Dandi 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Dario 5 tahun. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun yang lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Tasripin, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencampur, membersihkan sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari, Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Kadang sehari dapat 30-40 ribu sehari. Itu beli beras dan sayur. Sisanya untuk jajan adik-adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan membersihkan makanan untuk adik-adiknya. Dia pun bertanggung jawab Memberikan ya, bukan hanya memandikan tapi juga memberikan makan. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya. Dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajar adik-adiknya salat dan mengaji di musola depan rumahnya. Ya, terima kasih Bu sudah bersedia membacakan cerita Tasripin. Nah, Tasripin merupakan anak 12 tahun yang ditinggalkan ayahnya bekerja jauh di Kalimantan. Juga ibunya sudah meninggal dunia karena musibah tertimpa longsor. Nah, ibu-ibu, dalam cerita tersebut Tasripin harus membiayai, harus mengurus ketiga adik-adiknya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apa saja kerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam menghidupi adik-adiknya? Nah, jawabannya jangan langsung dijawab, tapi jawabannya silakan
ibu-ibu tulis di kertas yang tadi sudah saya bagikan. Silakan ibu-ibu, pertanyaan pertama ditulis dulu jawabannya. Apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam menghidupi adik-adiknya? Pekerjaannya apa saja, tanggung jawabnya apa? Baik, sudah ibu-ibu? Sudah. Jika sudah, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Apakah yang dilakukan tersebut layak dilakukan oleh anak seusia Tasripin? Nah, kira-kira yang dilakukan Tasripin itu layak tidak dilakukan oleh anak usia 12 tahun? Sudah, Bu? Sudah. Nah, lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Tasripin dan adik-adiknya? Silahkan, jawabannya ditulis. Baik, terima kasih Bu, sudah selesai ya. Nah, jawabannya saya minta tempel di sini Bu. Nah, sekarang saya ingin melihat dulu jawaban ya, jawaban dari ibu-ibu. Yang pertama, apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam menghidupi adik-adiknya? Jawabannya memasak, mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya dan harus bekerja di sawah. Tanggung jawabnya adalah menggantikan peran orang tua bagi adik-adiknya. Nah, coba Bu, jawaban ini bekerja di sawah. Tasripin biasanya bekerja di sawah, ngapain aja, kerjaannya apa aja di sawah? Mencangkul, terus membersihkan padi-padi, terus ada lagi nggak? Ada satu lagi, yaitu menanam padi di saat masa tanam ya Ibu ya. Jawaban yang kedua, apakah yang dilakukan tersebut layak dilakukan oleh anak seusia Tasripin? Tidak, seharusnya anak seusia Tasripin berada di sekolah. Ya, betul ya Bu. Seharusnya anak usia 12 tahun itu berada di sekolah di pagi hari. Kalaupun harus bekerja, tidak harus dengan paksaan, harus dengan kerelaannya anak itu sendiri. Dan jam kerjanya juga tidak boleh lebih dari 3 jam. Nah, mengenai hal itu nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Tasripin dan adik-adiknya? Pulang dan bekerja di kampung saja. Ya, betul Bu, sebaiknya ayah Tasripin itu kerjanya nggak usah jauh-jauh, kerjanya di kampungnya saja. Bisa kan menggantikan Tasripin bekerja di sawah, jadi Tasripin bisa sekolah, ayahnya yang bekerja. Seharusnya seperti itu. Terima kasih ibu-ibu atas jawabannya. Apa yang dilakukan orang tua Tasripin atau ayah Tasripin tersebut itu merupakan tindakan penelantaran ibu-ibu. Itu merupakan tindakan penelantaran terhadap anak-anak. Nah, coba kita lihat ini Richard 02, pengertian penelantaran anak. Tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Nah, fisik di sini maksudnya tidak memenuhi
kebutuhan pakaiannya, makanannya, gitu ya Bu ya. Terus kebutuhan psikisnya, kasih sayang seperti itu ya. Kasih sayangnya tidak terpenuhi karena orang tuanya jauh. Terus rohaninya juga tidak terpenuhi, dia tidak diajarkan mengaji, tidak diajak beribadah, itu berarti kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi maupun kebutuhan sosialnya. Kebutuhan sosialnya itu untuk anak-anak sekolah, bermain, itu tidak dapat dipenuhi. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Itu menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979. Ibu-ibu dapat mempelajari lagi seperti apa itu penelantaran, jenis-jenis penelantaran itu seperti apa. Ibu-ibu bisa mempelajarinya di buku pintar halaman 35 tentang pengertian penelantaran. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu? Tidak. Tidak ada, sudah dimengerti ya. Nah, penjelasan saya mengenai pengertian penelantaran saya cukupkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.